Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil kita mau angkat satu nyanyian. Lebih dari segalanya, ku perlu Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu, ku mengasihimu, Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan. Oh, lebih dari segala yang ada dalam hidup kami. Ku mengasihimu Yesus, ku mengasihimu Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Oh, ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, ku cinta Kau, oh, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang, ku cinta Kau Yesus. Kau Yesus. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Segalanya, oh, ku perlukan Engkau Tuhan. Amin. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, kami perlu Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu, ku mengasihimu Yesus. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, oh, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, oh, lebih dari segala yang ada, segala yang ada, ku cinta Kau. Mari saudara, sekali lagi kita bangkit berdiri. Katakan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lebih dari segalanya, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan. Oh, lebih dari semua yang ada, mengasihimu Yesus. Ku mengasihi. Sekali lagi saudara, lebih dari segalanya, kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Amin. Oh, ku perlukan Engkau Tuhan.
cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Oh, ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, ku cinta Kau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, ku cinta Kau, lebih dari segalanya, segala yang ada. Ku cinta Kau, Yesus. Oh, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Kau lebih dari segala yang ada. Oh, ku cinta. Sekali lagi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, lebih dari segala yang ada. Segala yang aku cinta Kau. Oh, sambil mengangkat tanganmu saudara, ku cinta Kau. Biarlah ini keluar dari dalam hati kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengasihi Engkau. Oh, lebih dari segala yang ada dalam hidup kami. Segala yang ada, amin. Ku cinta Kau, oh, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah seperti nyanyian yang keluar dari mulut kami, hati kami juga mencintai-Mu. Itulah yang terbaik Tuhan. Dan itu akan nampak dari hidup kami, di dalam pelayanan kami, dalam hidup keseharian kami. Apakah kami mengasihi Tuhan atau tidak? Karena Tuhan mencari apa yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dan siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga setiap kata firman tidak akan lepas. Semuanya terjangkau dan kami boleh menikmatinya di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Ya. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Air sumber hidup. Tapi ini bukan air isi ulang atau galon aqua dan sebagainya. Ini air dari Tuhan, sumber hidup. Ya,
Silakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Ya. barang siapa haus, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. ia datang dan minum. Barang siapa. Ini Tuhan tawarkan kepada kita, barang siapa haus. Jadi kalau kita haus kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk menerima air hidup. Ya. Di dalam Yohanes 4, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub, dalam percakapan pada akhirnya juga Tuhan memberikan kata-kata seperti ini. Barang siapa haus. Mari kita baca. Yohanes 4 ayat 13 sampai ayat 14. Jawab Yesus kepadanya, Ya. barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau minum air sumur Yakub, itu yang mau ditimbah oleh wanita Samaria, kamu akan haus lagi. Ya, berulang minum, haus lagi. Sehingga satu hari kita membutuhkan minimal 1,5 liter sampai 2 liter air. Minum pagi, siang haus. Ya, minum siang, malam haus, sore haus. Tidak pernah terpenuhi kebutuhan haus itu. Terus, Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. haus. Kalau orang haus, aku beri air, kata Tuhan, dia tidak akan haus sampai selamanya. Sampai selamanya. Apa itu? Ayat 10 kita baca. Jawab Yesus kepadanya, Ya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ya. dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Ya. berilah aku minum, Beri aku minum. niscaya engkau telah meminta kepadanya, Pasti engkau minta kepadanya. dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Hidup. Air hidup, bukan air biasa. Yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita, kalau kita merasa butuh, merasa haus, bukan air biasa. Bukan air sumur Yakub, tetapi air hidup, kata Tuhan, yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Tolong kita baca Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Ya, marilah. mari. Dan barang siapa yang mendengarnya, Ya. hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, Tuhan selalu menawarkan air hidup. Tapi manusia lebih suka air dari dunia ini, yang tidak pernah memuaskan. Bagaikan semua harta benda dunia ini tidak pernah memuaskan. Hanya air hidup ini dari Tuhan yang bisa memberi hidup dan memberikan kepuasan. Bagaimana caranya mendapatkan? Kita baca lagi Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, Ya. seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Ya. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sangat sederhana. Kalau mau menerima air hidup itu hanya percaya saja kepada Tuhan. Ya, aku percaya kepada Yesus, maka ada aliran-aliran air hidup. Tapi percaya ini bukan di mulut. Jika kau percaya dalam hatimu, ya, dan menyatakan imanmu lewat perkataan, kamu akan selamat. Ya. Percaya di dalam hati akan ada aliran-aliran air hidup. Ayat 39, apa itu air hidup yang dimaksud? Perhatikan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh yang diterima, air besar, Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya, kita dimeterikan oleh Roh Kudus,
dan kita memanggil dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Sederhana, cuma percaya. Aku percaya, aku terima Tuhan Yesus dalam hidup, tidak menolak. Itu roh, seperti air hidup itu dianugerahkan kepada kita. Ya, sekarang ini dunia sedang semarak, tetapi dunia juga sedang dalam kehancuran. Ya, manusia yang haus akan dunia tidak merasa itu. Ya, jangan haus dengan kekayaan dunia, dengan dunia ini, dengan segala kemewahannya. Saudara satu hari akan menangis dan tidak ada lagi yang bisa menolong. Terlambat. Seperti Esau, terlambat, ya, dia menyia-nyiakan kekayaan dari anak-anak sulung, harta, ya, berkat yang sulung. Lalu dia cari binatang buruang, tiap hari itu yang dia kerjakan. Itulah sekarang manusia ini, apalagi dalam keadaan masa ekonomi sedang seperti ini. Pikiran manusia Kristen anak Tuhan pun selalu cuma dunia, uang, kekayaan yang tidak bisa dibawa dalam peti mati. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Ya, Efesus 1 ayat 13 sampai ayat 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Ya, yaitu Injil keselamatanmu. Injil keselamatan. Ya, Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Terus, Yang dijanjikannya itu. ya, Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. itu jaminan bagian kita. Sekarang kita terima Forskot, panjar, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terus, Sampai kita memperoleh seluruhnya. nah, sampai seluruh itu menjadi bagian kita. Terus, Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, ya. untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi hati-hati. Ketika saya percaya, saya menerima air hidup itu. Yang dimaksud air hidup itu Roh Kudus. Ya. Tetapi hati-hati supaya kita nanti menerima sampai kenyataannya keseluruhan. Sekarang kita dimeterikan. Ini Roh Kudus yang ada, panjar, Forskot, untuk menerima nanti kemuliaan yang akan datang. Itulah sebabnya oleh Roh itu yang ada sekarang pada kita, kita memanggil dia Abba, ya Bapa. Tidak ada agama yang memanggil Allah itu Bapa, saya dan saudara. Karena kita percaya Tuhan, ya, kita menerima air hidup itu, menerima Roh Kudus itu yang memeterikan kita, menerima panjar. Jadi Roh Kudus yang ada sekarang dalam kita itu panjar. Untuk apa? Nanti menerima secara keseluruhan. Ya, air hidup yang ada di sana. Itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Di dalam Wahyu pasal 22, Yesaya 47, itu air kehidupan luar biasa. Ya. Tapi saya mau baca dulu Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Terus, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. ya, kita tidak terima roh perbudakan lagi, diperbudak dosa, diperbudak minuman keras, diperbudak judi, diperbudak hawa nafsu, ya. Kita tidak ada lagi roh perbudakan itu. Terus, Yang membuat kamu menjadi takut lagi. ya, Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. kita anak-anak Allah. Bapa yang di sorga kita panggil. Luar biasa. Kalau kita menyebut dia Bapa,
Masa kita minta roti, kita butuh makan roti dikasih ular. Masa dikasih batu. Ya. Terus oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. ya Abba, ya Bapa. Minta apa kepada Bapa? Asal kita memenuhi syarat. Ya, puji Tuhan. Nah, ada aliran-aliran air hidup. Ini mesti dijaga. Saya tidak tahu saudara sudah punya tidak, tapi saya yakin saudara orang yang percaya Tuhan, bukan? Percaya Yesus semua, ada aliran air hidup. Ya, walaupun itu ukurannya sedikit, ada. Makanya ini harus dibuat makin deras, makin deras, makin deras. Jaga jangan sampai mati air hidup itu mengalir. Yang seringkali kita tidak jaga, tidak mawas diri, tidak hati-hati, air hidup itu berhenti. Celaka. Ya, jadi di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada air hidup itu. Jaga jangan sampai berhenti mengalir. Itu yang harus kita jaga. Jangan berhenti mengalir. Bagaimana supaya tidak berhenti mengalir? Jangan murtad. Jangan mendurhaka. Sebab Alkitab mengatakan, perkataan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di akhir zaman, di zaman akhir, banyak orang akan mendurhaka dan murtad. Jadi kita jangan tergolong orang yang murtad. Itu menghentikan aliran. Karena orang yang mendurhaka, yang murtad itu tidak percaya lagi. Ketika kita tidak percaya Tuhan lagi, maka air itu berhenti mengalir. Tidak lagi ada aliran-aliran air hidup. Ya, Matius 24 ayat 10. Kita hari-hari ini mendengar firman, dengar baik-baik. Baca, catat, simpan, dan kemudian baca lagi di rumah. Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang, bukan sedikit orang Kristen murtad. Terus Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. saling benci. Sekarang ini saja, sesudah pandemi ini, saya melihat ada orang-orang yang dulu ibadah 3 kali, dulu melayani, sekarang sudah tidak muncul, tidak pernah ada lagi. Alasan banyak. Ya, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Karena dia bisa menyaksikan lewat YouTube. Padahal beda. Beda kalau saudara digembalakan dan hadir dalam ibadah dengan digembalakan oleh YouTube. Sangat beda. Ya, saudara hadir dalam ibadah membutuhkan waktu saudara, itu korban waktu, membutuhkan finansier, uang, ongkos untuk datang ke tempat ibadah, ya, membutuhkan kesabaran menunggu sampai ibadah selesai, memuji, menyembah. Beda dengan kalau kita di rumah. Oleh karena itu saudara, mari kita perhatikan baik-baik, jangan kita undur. Jangan kita murtad, jangan kita tidak percaya lagi, jangan kita mendurhaka. Ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37 sampai 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ini yang saya tadi katakan, kita ada di akhir zaman. Zaman Roh Kudus ini sangat sedikit lagi waktu Tuhan datang, tidak lama. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada. Dia, Yesus yang akan datang, sudah ada. Siap untuk datang. Tunggu perintah Bapa. Terus. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Dan tidak menangguhkan. Tidak ada penundaan. Jangan kita pikir Tuhan memperpanjang waktunya dia datang. Tidak. Tuhan on time.
Dalam Wahyu dikatakan tidak akan ada penundaan. Dia datang seperti pencuri, kita tidak tahu kapan. Tapi yang pasti dia datang on time, tidak ada penundaan. Dan kita sudah dekat kedatangan Tuhan. Lalu kita jadi mundur. Lalu banyak orang undur. Dan seperti tadi saya katakan, tinggal di rumah, tidak datang ke gereja, absen sekali, nanti absen 2 kali, lama-lama absen terus. Jangan seperti itu. Kita perlu tertanam di dalam penggembalaan. Istilah cucu saya itu terikat berakar di dalam komunitas. Itu istilah orang baru sekarang, komunitas gereja penggembalaan. Istilah kami dulu ya, hidup dalam penggembalaan, tergembala. Ada bedanya tergembala dengan tidak tergembala. Beda sekali. Kalau tidak perlu tergembala, digembalakan, Tuhan tidak mengadakan pesan penting sebelum dia naik ke surga, gembalakan domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali dia tawarkan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Kalau jadi gembala, mengasihi diri, nggak bisa jadi. Harus mengasihi Tuhan baru menjadi gembala. Sehingga mengasihi domba-domba itu. Rasa senang ketika satu orang maju, rasa sedih ketika orang itu tidak maju mundur. Ya, rasa sedih. Ya. Kalau saya berdoa, saya ingat orang-orang yang mundur, saya sedih. Tuhan tolong mereka. Kenapa mundur? Padahal seharusnya ini air itu lebih deras mengalir dalam hati kita. Percaya kita harus lebih hari lebih diperkuat. Karena dunia sekarang sedang goncang. Coba saudara nonton televisi, berita. Apa yang terjadi di Israel, di Timur Tengah sana. Itu peperangan. Dan apa yang terjadi sesudah peperangan? Karena semuanya di situ nanti. Boleh kerja? Boleh. Tapi jangan terlalu fokus itu di hatimu, tidak ada cinta. Cinta itu korban. Ya, kasih itu mau berkorban. Kalau ada orang mundur, kita nasihati. Kalau ada orang tersandung, jelaskan. Supaya orang itu jangan tersandung. Ya, kalau kita tidak mau jelaskan, kita tidak mau rugi. Nah ini tidak jadi. Namanya kita tidak cinta sama Tuhan. Tidak cinta domba-domba Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlukan penggembalaan, tidak ada pesan khusus itu. Sebab 2 yang khusus, beritakan Injil, gembalakan domba-domba. Beritakan Injil, menangkap jiwa-jiwa, dan menggembalakan, mendewasakan. Ya. Jadi dalam Ibrani 10 dikatakan ayat 37, tolong dibaca lagi. Jangan mengundurkan diri. Ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu. Dan ia yang akan datang, ya, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, jadi Tuhan tidak menunda. Terus, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu hidupnya oleh iman. Terus, dan apabila ia mengundurkan diri, apabila dia mundur, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku tidak berkenan. Jadi Tuhan tidak berkenan pada orang yang mengundurkan diri. Itu menghentikan aliran air hidup. Murtad, durhaka. Ya. Terus dibaca sampai ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Katakan sama Tuhan, saya bukan orang yang mengundurkan diri. Orang yang mengundurkan diri itu apa? Lanjut. Dan binasa. Binasa. Maut. Mati kekal.
Ya, semua kita kalau Tuhan izinkan akan mati secara fisik. Itu bukan mati kekal. Kalau kita hidup benar, kita hidup kudus, kita berada dalam Tuhan. Satu hari kelak ketika nafiri Allah bunyi, orang mati bangkit dalam kebangkitan pertama. Hidup. Ya. Tetapi kalau orang mengundurkan diri, sekarang saya tidak percaya lagi Tuhan, lalu murtad, aliran air hidup berhenti, kematian yang muncul. Perhatikan, inilah waktunya bukan mundur, maju. Tidak sening kemis, tidak tersinggung-singgung. Kena firman tersinggung, bukannya tambah maju. Ya, harusnya seperti itu. Ya, sangat sedikit waktu lagi. Terus dibaca Ibrani 10 tadi. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Iya, orang yang percaya, kita bukan orang yang mengundurkan diri, tapi orang yang percaya dan hidup. Itu sebabnya jangan cuma percaya, harus bertumbuh, maju, bertumbuh dari bayi baru lahir karena baru percaya, terus kanak-kanak, kemudian jadi orang dewasa, kemudian menikah, jadi mempelai wanita. Jadi dari bayi lahir baru bayi, tumbuh anak-anak, tumbuh dewasa, tumbuh menjadi mempelai wanita. Itu kekristenan. Dari percaya, iman, terus pengharapan, terus kasih. Anak-anak dewasa terus menjadi mempelai. Itu kekristenan. Ada kemajuan dalam hidup. Bukan lebih hari lebih mundur. Masa pandemi kita tidak ibadah, tapi kita pakai apa? Online. Sekarang pandemi sudah lewat, kita kumpul lagi di gereja. Betul? Mau kumpul lagi. Orang bergairah, rohaninya hidup, bukan hanya dunia saja di hari-hari dikejar, tersinggung, marah, ya. Itu menghentikan aliran air hidup, bahaya. Kalau air hidup itu sudah berhenti, mati. Mati ini bukan fisik yang mati sementara yang tadi saya katakan, ya, tapi mati kekal di dalam lautan api, ngeri. Ya. Siapa tahu di sini hidupnya, oh besok saya masih hidup. Sebentar sore saya masih hidup, sebentar malam. Nah, ada yang tahu, saya pun tak tahu. Karena itu berjaga-jaga, tetap percaya aliran air hidup itu tetap mengalir. Namanya air hidup, air untuk hidup, bukan hidup duniawi saja, hidup kekal. Itu Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Itu meterai dari Tuhan, sehingga kita layak memanggil Dia Aba, Bapa di surga. Itu meterai, itu first coat-nya, ya, panjarnya untuk kita menerima nanti, wah, secara utuh pada harinya. Ya, orang Kristen harus mengerti, saya percaya Yesus itu apa, saya jadi orang Kristen itu apa, tujuannya apa itu ya, Tuhan mati di kayu salib. Cuma sampai begitu. Ya, percaya, orang percaya itu minta apa saja dikasih Tuhan, berkat. Cuma segitu. Tidak ngerti. Mari kita belajar untuk mengerti. Untuk apa anak saya lahir dari kecil, bayi di kandung mamanya, untuk besar, untuk apa? Tentu ada tujuannya kan. Nah, seperti itu kita. Kita lahir dari dalam Tuhan. Kita hidup tumbuh besar, menjadi apa? Mempelai wanita, mewarisi kerajaan surga. Karena cuma ada dua pilihan. Saudara mau pilih surga atau mau neraka. Nggak ada tempat yang lain. Nggak ada di tengah-tengah, tidak ada. Ya,
Karena itu kita harus maju dari halaman ruang suci, ruang maha suci. Itu tabernakel. Itu gambaran kerajaan sorga. Polanya kerajaan sorga. Ya. Jadi pengajaran tabernakel ini memberi saya satu penjelasan yang sangat indah sekali. Dari luar dunia, ya, kita masuk daerah kerajaan sorga, percaya sudah selamat, ada aliran air hidup, ya. Tapi tidak harus percaya saja, lanjut bertobat, karena banyak orang Kristen percaya tapi tidak bertobat, hidupnya tidak bertobat. Ya, kalau bertobat beda. Harus ada bukti pertobatan. Bukan hanya meninggalkan dosa. Tapi orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru. Kesukaannya di dalam rumah Tuhan. Jadi kalau saudara belum suka rumah Tuhan, belum suka kumpul di dalam rumah Tuhan beribadah, menyembah, memuji Tuhan dengan firman, saudara belum bertobat sungguh. Begitu saya bertobat lahir baru, kesukaan saya di rumah Tuhan. Saya ingat sekali pernah, ya, ketika gereja sedang dibangun, ya, atapnya sedang dipasang, plafonnya, saya masih orang Kristen baru sekali. Padahal saya dari kecil Kristen, cuma saya belum bertobat. Tahu Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus tahu. Memperingati hari Natal, tahu. Memperingati hari kematian Tuhan, tahu. Paskah, tahu. Tapi tidak bertobat. Setelah saya bertobat, lahir baru. Cinta mula-mula, ya, aliran Roh Kudus begitu kuat. Sehingga sementara saya kerja di kantor saya tinggalkan kantor. Pagi-pagi ini, tidak ada ibadah. Saya tinggalkan kantor. Saya kemana? Ke gedung gereja yang kosong. Cuma ada 1-2 tukang yang kerja. Di situ saya duduk, menyembah Tuhan, menyanyi. Ya, saya bilang, Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nggak ada orang, cuma saya sendiri. Sebentar saja, 5-10 menit. Aduh, so senang. Apalagi kalau ada ibadah. Ini John Joseph kalau tidak hadir di gereja, so sakit dia, sudah sakit. Ternyata puji Tuhan, dari bertobat sampai hari ini, jarang sekali Tuhan buat saya tergolek di tempat tidur, tidak bisa bangun. Jadi kalau saudara tidak menghadiri ibadah, itu meremehkan Tuhan loh. Tuhan siapkan hari ibadah. Ya, kita hari Minggu tidak kerja. Jangan remehkan. Ibadah itu membawa keuntungan sekarang sampai akan datang. Ya, maju, lahir baru, baptis, percaya, bertobat, lahir baru. Itu bencana pembasuhan. Hidup lama mati dikubur. Dulu saya bergaul pemabuk, penjudi, ya, saya mabuk dan berjudi. Sekarang sudah tidak. Itu lahir baru. Kalau kamu mabuk, berjudi, ya, berbuat dosa, tahu-tahu mati, celaka. Celaka selamanya. Mati dibuang ke dalam lautan api, tidak takut. Coba bayangkan saja di dunia, api menyala di depan kamu, taruh jarimu saja, jari, tidak usah seluruh tubuh, jari. Tak usah masuk di api, dekat-dekat saja, panasnya luar biasa. Ini lautan api, bukan main-main.
Itu ada Agustinus. Dulu hidupnya pemabuk, penjudi, bermain perempuan dan sebagainya. Ketika dia bertobat, lahir baru. Teman-temannya cari, kenapa ini orang satu tidak kumpul lagi sama kita? Lalu ketemu Agustinus. Agus, kamu ini kok? Agustinus sudah mati. Agustinus yang lama sudah mati. Sekarang Agustinus yang baru. Aku tidak kumpul sama kamu lagi. Kamu harus ikut sama saya. Itu pertobatan. Itu percaya yang sungguh. Lalu kita harus berusaha dipenuhi Roh Kudus. Jangan puas kalau kering. Jangan puas kalau tidak pernah bisa menangis menyembah Tuhan. Hanya orang Kristen sudah puas. Saya sudah percaya. Mungkin sudah bertobat. Tapi tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Roh Kudus memenuhi saya. Hancur hati saya menyembah Tuhan. Itu yang saya lihat sebelum pandemi di sini. Orang menyembah. Sekarang tinggal di rumah. Karena banyak sarananya. Ada YouTube online. Tidak sama, saudara. Kalau saudara ke tempat ibadah, saudara berkorban. Waktumu, uangmu, ya, uang becakmu, uang apa, kendaraanmu. Ya beda. Nah itu yang dilihat Tuhan. Belajar bertumbuh. Ada firman Tuhan. Ada perjamuan kudus. Perjamuan suci. Belajar bertumbuh. Belajar menjadi saksi. Bersaksi. Belajar menyembah. Sampai belajar menyangkal daging ini. Tirai, robek. Ya. Kalau ada orang-orang seperti Agustinus yang lama sudah mati. Yang main-main, saudara. Saya tidak sedang menakuti, tapi saya bacakan Alkitab. Ibrani 6. Baca dulu ayat yang pertama. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Asas pertama, percaya Tuhan, dibaptis, ya, percaya Tuhan, bertobat. Itu asas-asas pertama. Terus janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Terus, dan itulah yang akan kita perbuat. Ini yang kita buat. Jika Allah mengizinkan. Terus, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, perhatikan baik-baik. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Kalau kita pernah diterangi hati kita mengecap karunia surgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Perhatikan. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Pernah mengecap firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Tidak ada waktu memperbaharui dia. Sampai hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Menyalibkan anak Allah. Terus. Dan menghinanya di muka umum. Terus. Ayat yang ke-7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka. Yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Terus. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri. Tidaklah ia berguna. Kalau yang dilahirkan itu bukan buah. Tapi semak. Duri. Rumput duri, itu banyak orang Kristen hasilnya seperti itu. Terus
Tapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, Ya. tidaklah ia berguna, Tidak dan berguna. sudah dekat pada kutuk Iya. yang berakhir dengan pembakaran. Pembakaran. Jadi jangan mundur. Ini yang menghentikan aliran Roh Kudus. Aliran air hidup itu berhenti ketika kita tidak percaya lagi. Undur dari iman. Tapi tadi kita sudah baca bahwa kedatangan Tuhan tidak ditangguhkan. Tanda-tanda akhir zaman sudah dinyatakan. Ya, saudara, jadi orang Kristen jangan terlalu sibuk dengan dunia, dengan kerjamu saja. Fokus ini saja, jangan. Ya, jangan cuma fokus kerja. Kerja selama masih hari siang, tetapi ada waktunya. Tidak ada orang bisa kerja. Perhatikan keselamatan. Sekali selesai di dunia tanpa keselamatan, celaka. Mau keluar dari api tidak bisa. Jangan kita tidak takut kepada Tuhan. Jangan kita tidak takut kepada penghukuman. Ya, lebih takut kita pada Tuhan, lebih takut penghukuman, lebih kita akan hidup benar di mata Tuhan. Ya, Tuhan yang menolong kita semua. Jadi untuk menghentikan aliran Roh Kudus, aliran air hidup, jangan percaya, mendurhaka, itu selesai. Berhenti dia mengalir. Berarti engkau tidak kepada hidup. Air hidup itu mendatangkan kehidupan kekal. Ya, kemudian yang kedua, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau dia sudah menterikan kita, ini panjar first court untuk menerima nanti keseluruhannya, jangan didukakan. Roh Kudus yang ada dalam kita jangan didukakan dengan ketidakbenaran kita dengar firman tidak pernah kita lakukan. Itu salah satu pendukaan Roh Kudus. Dengar tapi tidak pernah melakukan. Dengar tapi tidak pernah bertobat. Dengar tapi tidak pernah memperbaiki. Ayo kasih ingat teman-teman. Buat apa toh kamu bertahan seperti itu? Di rumah terus. Enak toh di rumah. Saya rasa tidak sejahtera. Ya. Ketika ada hari ibadah saya di rumah, nggak sejahtera. Mari kita menikmati itu ibadah, ya, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yesaya 63 ayat 10. Jangan mendukakan. Yang pertama tadi, jangan murtad. Ini menghentikan aliran Roh Kudus, aliran air hidup. Ya. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Nah, ini zaman dulu, perjanjian lama. Jangan memberontak. Bangsa Israel memberontak, mendukakan Roh Kudus. Kenapa sekarang Tuhan izinkan bangsa Israel diserang? Dikutuki banyak bangsa-bangsa. Dikutuki banyak negara-negara. Nanti saudara lihat, semua akan bersatu memerangi bangsa Israel. Karena Israel adalah umatnya yang dikasihi Tuhan, tapi dia menolak Tuhan itu, tidak percaya. Hanya sedikit sekali dari bangsa Israel itu percaya pada Tuhan. Jangan samakan agama Kristen itu orang Israel, tidak. Sedikit sekali orang Israel percaya Tuhan, dan sengaja itu. Dia akan sampai nanti diserang sampai dia terpojok. Alkitab mengatakan, baru dia menatap ke langit. Ternyata itu yang kusalibkan dulu adalah Tuhan. Sekarang kita gereja bangsa kafir. Karena bangsa Israel menolak Kristus,
maka dia datang kepada kita. Dia mengulurkan tangan untuk saya dan saudara. Saudara dan saya harus sadar, kita ini sebenarnya bangsa yang terbuang, bangsa kafir, bukan umatnya Allah. Apa yang kita mau sombong dalam kehidupan kita? Ya, kita cuma orang yang dapat kemurahan seperti carang yang dicangkok saja dikasih tempel. Kalau yang asli dipotong, apalagi yang ditempel gampang sekali dipotong. Karena itu mari kita hargai kemurahan Tuhan. Kita maju bersungguh-sungguh. Kita tidak marah ditempelak oleh firman Tuhan, ditempelak oleh Roh Kudus. Kita sadar, kita insaf, kita memperbaiki, kita bangkit kembali. Jangan tersinggung-singgung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak ada untuk Tuhan. Bayangkan. Ini waktu kemurahan Tuhan. Kita ini juga cuma dapat kemurahan karena bangsa Israel tolak. Dia datang kepada bangsa kafir. Nanti kalau cukup jumlahnya kita, dia kembali lagi kepada umatnya. Tapi sebagian kecil saja yang diselamatkan. Itu kata firman. Kalau saudara baca Alkitab pasti saudara tahu. Sampai genap jumlah yang tertentu bangsa kafir, Tuhan pindah kepada bangsa Israel. Dan nanti bangsa Israel itu hanya sedikit. Ya. Kita mengerti apa sebenarnya Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita. Supaya kita mengerti, ya. Roma pasal yang ke-11 itu kalau lihat temanya itu kan di atas apa? Sisa Israel. Sisa Israel. Kita baca di Roma pasal yang ke-10 ayat 16 dulu. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Iman kita dari dengar firman. Kalau kita tidak dengar firman, mana iman timbul? Kalau kita kurang dengar firman, masa iman kita mantap? Terus. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Ayat 21. Tapi tentang Israel ia berkata, ya, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. Sepanjang hari aku ulurkan tangan, kata Tuhan, kepada bangsa yang tidak taat. Bangsa yang tidak taat, pemberontak. Dan yang membantah. Ya. Jadi kita ini Tuhan pindah. Mereka dipotong. Ya, kita baca Roma 11. Ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, ya, dan kamu sebagai tunas liar, kita ini orang liar tadinya, telah dicangkokkan di antaranya. Cangkok, karena percaya, dicangkok saja, lengket saja, itu gampang dipotong. Terus, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun, ya, yang penuh getah. Ya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ya, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ya, terus. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah. Nah, inilah kemurahan Tuhan. Ada waktu beribadah. Ya, jauh-jauh, tidak sejauh-jauh manapun kota ini kita. Ya. Terus, dan juga kekerasannya, kekerasan hati Tuhan, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Kalau jatuh tidak mau bangun. Tetapi atas kamu kemurahannya, ya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Nah, tidak mau dipotong. Kalau orang kita tetap dalam kemurahan melekat. Ya, ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ya. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya.
Sebagian dari Israel telah menjadi tegar Tegar tengkok. sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah Nah, masuk. dengar baik-baik. Bangsa kafir ini punya jumlah. Bilang sama Tuhan, biar aku ada di dalam jumlah itu. Di dalam bilangan yang diselamatkan. Kalau sudah cukup, Tuhan balik ke bangsa Israel. Waktu itu Israel sudah terdesak, diserang oleh bangsa-bangsa, dikutuki sekarang bangsa Israel. Orang mengutuki bangsa Israel. Itu seizin Tuhan. Supaya ketika dia terdesak itu, baru dia memandang siapa yang pernah disalibkan, kata Zakaria. Baru dia terima Yesus. Itulah saatnya Tuhan datang kembali. Kita ini cuma dapat kemurahan. Iyalah, masih boleh nafas, masih boleh hidup. Kita punya hidup, masih banyak cacat celah. Silakan minta ampun. Ketika Tuhan tegur saya minta ampun. Makanya perlu doa, perlu waktu menyembah Tuhan. Di saat menyembah itu Tuhan kasih lihat saya, mana kekurangan-kekurangan saya, minta ampun. Kita semua belum sempurna. Ya. Perlu ibadah dengan firman seperti ini. Oh, kita disadarkan. Memang betul. Diberi waktu, diberi napas, diberi hari yang free, kok tidak mau ibadah? Di rumah terus. Buat apa kita? Coba, ini bisa menghentikan aliran air hidup. Celaka kalau berhenti. Ya, gunakan kemurahan Tuhan itu. Efesus 4 ayat 30. Jangan mendukakan roh Allah. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. kita dimeterikan oleh roh Allah. Barang siapa percaya ada aliran-aliran air yang hidup, jangan dihentikan itu aliran hidup dengan memadamkan Roh Kudus. Jangan mendukakan, jangan memadamkan. Itu bisa dibaca 1 Tesalonika 5 ayat 20. Ya. Kita sudah diinstruksikan Tuhan. Jangan mendukacitakan roh. Jangan memadamkan roh. Silakan dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Jadi duka citakan dulu, baru padamkan, kemudian apa? Menghujat. Celakanya ini, ketika menghujat Roh Kudus, maka di situ tidak ada pengampunan. Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, Ya, ia akan diampuni. terus Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. tidak ada pengampunan. Jadi kalau ada aliran air hidup ini, jaga. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Ini pertanyaan buat saudara di akhir zaman dekat datang Tuhan. Masih mengalir atau sudah stop? Saudara bisa lihat kalau alirannya cuma sisa tik, 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 tidak lancar. Saudara beribadah tidak lancar. Saudara sudah ada gairah baca Alkitab. Saudara sudah tidak baik bergairah berdoa menyembah. Itu alirannya sudah mulai pelan, 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 lama-lama mati. Kalau sudah mati, celaka.
Semua kita perlu makan, perlu. Semua kita perlu pakaian, perlu. Semua perlu minum aqua, perlu. Tapi saya mau beritahu saudara, kita sangat perlu air hidup itu. Ini jangan stop mengalir, ya, dengan tidak percaya lagi, dengan mendukakan Roh Kudus Allah, apalagi memadamkan, apalagi menghujat. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya air hidup itu mengalir? Harus kita lebih intim dengan Tuhan. Lebih intim, lebih berkenan, lebih intim dengan Roh Allah itu. Itu intim dengan Tuhan. Kalau awal kita percaya, awalnya kita menikmati Roh Kudus seperti air yang mulai mengalir. Itu mengalirnya mungkin ketika kita ikut Tuhan seperti air yang baru di mata kaki kita, mata kaki. Tapi kita tidak boleh puas air itu cuma di mata kaki. Kita harus terus ikut Tuhan, aliran air hidup itu sampai di lutut, sampai di setengah badan, pinggang. Terus kemudian kita tidak bisa lagi berjalan, tinggal berenang. Oh, indahnya saudara. Iya. Jadi orang Kristen itu bukan percaya selesai. Percaya, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, belajar Alkitab, kemudian jadi kesaksian, kemudian menyembah Tuhan, kemudian mulai pikul salib, tirai, disucikan, ada 7 percikan darah di muka peti perjanjian. Ya. Di atas tutupan pendamaian ada 7 percikan darah. Itu yang dialami oleh Kristus. Dia menumpahkan darah. Tapi kita ini tidak mau korban. Korban waktu, korban tenaga, korban perasaan. Korban nanti dibilang apa, nanti kita rugi. Tidak mau kita. Bersaksi sama orang kita malu. Ya, nanti Tuhan malu sama kita juga. Kamu tidak mau menyaksikan aku. Kamu tidak mau rugi ya. Kalau aku bilang orang ini karena dia tersandung, aku bikin betul dia, aku terangkan dia, aku sengaja datang, bisa kasih waktu sama saya terangkan. Kenapa kamu mundur? Oh, kamu tersandung ya. Oh iya, kejelaskan supaya orang itu tidak tersandung. Pasti harus seperti itu. Tapi banyak orang mikir sendiri, tidak mau rugi, tidak mau pikul salib. Inilah penyebab daripada banyak orang mundur dan tidak bisa bangkit. Jadi lebih intim. Mari kita baca Yehezkiel 47 ayat 1-3. Perhatikan ini, intim dengan Tuhan. Makin lama, makin intim, makin dewasa. Ya, Yehezkiel 47 ayat 1-3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ya. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Ya. Dan mengalir menuju ke timur. Ya. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Ya. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, Ya. sebelah selatan mezbah. Terus Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Terus Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. ya. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Nah, mula-mula kita percaya Tuhan, ada aliran air hidup. Tapi belum berintim. Ini awal perjalanan kekristenan. Ya. Nah, makin lama kalau kita baca ini, awalnya seperti pergelangan, kita bergaul dengan Roh Kudus seperti di pergelangan mata kaki.
Tapi Tuhan tidak suruh kita berhenti. Makanya kita bergerak lagi sampai nanti di lutut, sampai air itu di pinggang, sampai kita berenang. Orang Kristen sudah puas, sudah dapat kerja, dapat gaji yang baik, dapat fasilitas, cukup itu. Kalau hari ini saudara dipanggil Tuhan, semua itu tidak ada lagi. Jadi biasakan mata saudara bukan hanya fana. Mata saudara melihat suatu tempat kekekalan yang tidak dilihat dengan mata. Itu bagi orang yang mata rohaninya melek, terbuka. Kalau orang mata rohaninya tutup, yang tidak bisa lihat itu. Tapi semoga dari firman ini, bagaimana Tuhan mengajar kita dari percaya, punya aliran air hidup walaupun pergelangan mata kaki. Kita terus bergaul dengan Tuhan, lebih lama, lebih intim dengan Tuhan, sehingga seperti air yang mengalir itu sudah sampai di lutut. Baca terus itu Yehezkiel 47. Ya. Ia mengukur 1000 hasta lagi, Ya. dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam Ya. air itu. Ya, Sekarang sudah sampai di lutut. sudah sampai lutut. Tambah lama tambah dalam, lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus. Lebih dalam. Kalau saudara, kenyataannya, faktanya nanti ibadah, nanti tidak. Itu tidak lebih dalam. Ya. Nanti datang, nanti tidak. Tunggu nanti waktu susah. Tunggu sudah di tempat tidur, ya aku mau melayani Tuhan. So, terlambat. Terlambat. Banyak orang sudah di tempat tidur baru bilang sama saya, Pak John, doakan saya sembuh, saya pasti melayani Tuhan. Kalau perlu saya jadi pendeta. Tapi Tuhan bilang enggak, selesai kamu, umur masih muda. Ada yang 47, itu ngomong, itu pakai, saya enggak lupa itu bukan orang lain, keluarga saya, pakai alat bantu napas di rumah sakit, susah ngomong. Doakan saya ya, kalau Tuhan sembuhkan saya pasti mau melayani. Kalau perlu saya jadi pendeta. Enggak diizinkan. Dia percaya Tuhan, dia lumpuh dalam usia muda, 40 lebih, lumpuh loh. Lo jangan bilang saya baru 40, yang lumpuh-lumpuh itu orang sudah tua-tua. Tidak. Masih 40-an, lumpuh, stroke. Dibawa ke gereja, terus dibawa, lumpuhnya sembuh, tinggalkan kursi roda. Wah, dia berapi-api. Ke gereja minggu, ke gereja ibadah doa, ke gereja ibadah PA. Sekolah minggu pun dia duduk di situ mau dengar firman. Kaum muda dia datang juga. Lama-lama bersama waktu tambah sehat, lupa dia Tuhan. Airnya mulai berhenti mengalir, cuma menetes-netes sampai berhenti. Sama sekali tidak ke gereja lagi. Apalagi dulu itu tidak ada YouTube. Jadi mau dengar apa? Sampai satu hari, lumpuh total. Bukan di kursi roda, lumpuh di tempat tidur. Saya datang, tolong doakan saya. Kali ini betul-betul saya mau melayani Tuhan, saya mau rajin ibadah, saya mau jadi pendeta. Ya saya cuma bisa doakan. Habis didoakan, setengah jam selesai. 47 umur, bukan 74, 47. Ini adalah kejadian betul. Jadi saudara kalau masih bisa, sehat, mampu, datang. Harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Kok tidur?
Harus lebih intim. Terus dibaca lagi. Ya, ini bagus ini. Sekarang, Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi, ya, dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. ya. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sudah sampai di pinggang. Ini kita bergaul dengan Tuhan. Kekristenan kita bertumbuh. Terus, Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. ya, Sekarang air itu sudah menjadi sungai, sungai. Waduh. Terus, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. ya. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Aduh, sekarang kita cuma berenang. Wah. Tingkat ini sudah luar biasa. Itu artinya saudara nanti menikmati yang benar-benarnya itu. Bukan seperti yang dikatakan Yeskiel waktu itu. Nanti benar-benar Wahyu 22, tolong dibaca. Ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan sekarang bukan mengalir sedikit, mengalir. Tapi terus mengalir dalam keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan Roh Kudus. Dia terus mengalir sampai nanti kita mengalami wujudnya itu sungai. Seperti Yeskiel tidak bisa jalan, bukan di pergelangan kaki, bukan di lutut, bukan di pinggang itu air, tapi kita berenang di sungai air kehidupan. Terus, yang jernih bagaikan kristal iya, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. iya. Terus, Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, di seberang sana, gitu kan? Ya lah, itu di situ kita ada nanti. Dunia akan lenyap. Tak ada bekasnya. Lenyap itu artinya hilang, tidak ada bekas. Langit dan bumi lenyap. Apa yang kita kejar dengan dunia ini yang sedang tenggelam. Tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk melayani. Ya. Kejar omset, kejar keuntungan. Saudara nanti menangis seperti Esau. Saya tidak membohongi saudara. Saya sedang menyampaikan isi hati Tuhan. Jaga itu aliran air hidup. Jangan berhenti oleh karena kita murtad. Jangan berhenti karena kita duka citakan Roh Allah. Jangan kita berhenti. Kita memadamkan itu air roh. Semua kita sama. Baik sang pendeta maupun jemaat biasa. Semua harus sampai ke sana. Nah, kita berusaha. Ya. Baca terus. Ayat 2. dan pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Di sana ada pohon kehidupan. Buah kehidupan yang tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Terus Tiap-tiap bulan sekali. tiap bulan sekali. Tapi kita makan itu karena cinta kasih. Kita bisa nyanyi cinta, kita bisa cinta, tapi kita tidak cinta pada Tuhan dalam kelakuan. Dalam mau korban. Tidak mau korban untuk Tuhan. Tidak mau korban untuk satu jiwa. Tidak mau kita datangi orang itu dalam keadaan lemah. Kita datangi dia. Dalam keadaan tersandung orang itu kita tidak datangi. Kita pikir diri sendiri. Ya. Terus. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu sama Yeskiel. Kalau saudara baca di Yeskiel itu. Ayat 8-9 airnya di sana. Ya toh, banyak kehidupan. Itu gambarannya di sana. Makanya saudara jadi orang percaya intim dengan Tuhan. Tumbuh. Yang keempat. Supaya air itu mengalir. Jaga hati. Hati-hati dengan hatimu. Jangan cinta uang. Cintalah Tuhan. Jangan syarat dengan pesta pora.
Jangan hatimu mencintai dunia, cinta uang. Jangan menyimpan marah. Marah tanpa sebab. Hati ini bisa memberhentikan aliran air hidup. Karena dari hati percaya ada aliran hidup. Jangan murtad. Jangan duka citakan roh Allah. Ya, hidup lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat, lebih lama ikut Tuhan, lebih intim, lebih dewasa. Ya. Kemudian jaga hati, hati-hati dengan hati. Hati ini harus damai sejahtera. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Berdamai, baru bisa ada damai sejahtera. Kita marah orang, marah apa sih? Hah? Kita mengkritik orang itu, kritik apa? Kita tidak senang orang itu, kita pisah ya. Tapi hatimu belum berdamai. Damai dulu baru pisah, ya oke lah. Kamu jalan ke utara, aku jalan ke timur. Ya toh. Tapi kalau jalan ke utara, jalan ke timur, tapi hatinya tidak damai, untuk apa? Kamu kira kamu selamat, kamu kira kekristenan kamu membatangkan berkat, tidak. Ketika kamu menyimpan amarah dalam hati dan tidak menyelesaikan, itu tidak membawa kita ke mata air kehidupan. Perhatikan kata Alkitab, semua ditulis, semua saya sudah bacakan buat saudara. Ya. Hidup dengan firman dan Roh Kudus. Ini yang kelima. Artinya taat. Hidup dengan ketaatan. Itu hidup dengan firman dan hidup dengan Roh Kudus. Karena firman dan Roh Kudus tidak pernah jalan sendiri. Ya, hidup dalam ketaatan. Jangan berbuat dosa. Satu-satunya cara lagi menghentikan aliran air hidup Roh Kudus itu berbuat dosa. Berbuat dosa menghentikan. Ketika Raja Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba, ditegur oleh Nabi Nathan, langsung dia turun ke bawah. Ya Tuhan, saya sudah berdosa. Lalu dia katakan apa? Jangan ambil rohmu daripadaku. Itu yang diserukan Daud. Jangan berhentikan aliran air hidup itu. Ampuni saya Tuhan. Dia turun ke bawah. Ditegur oleh Nathan, tidak tersinggung. Nathan juga seorang nabi yang benar, berani menegur demi keselamatan Daud. Akhirnya dia berseru, jangan ambil rohmu. Dosa, pelanggaran hukum Taurat, pelanggaran firman Allah. Pelanggaran firman itu menyebabkan aliran air itu berhenti. Roh Kudus berduka dan keluar dari kita. Celaka. Itu sebabnya kita diajar. Mulai kita percaya Tuhan, kita dibenarkan, kita dipanggil untuk menjadi benar. Kemudian kita lanjutkan, disucikan, menjadi suci. Kemudian kita menjadi orang yang hidup penuh dengan kasih, dekat dengan Tuhan. Jadi mempelai wanita Tuhan. Itu kekristenan. Bukan stagnan, tapi berkembang. Seperti air itu mengalir. Mulanya kecil, deras, sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai kita berenang. Itu pengikutan kekristenan yang benar. Bukan asal percaya saja. Asal percaya, memang benar. Tapi jangan percaya sembarangan saja. Harus tumbuh, harus berubah. Yang terakhir baca Mazmur 51 ayat 12 sampai 13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Jadikan hatiku tahir ya Allah, kata Daud. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Baharui batinku dengan roh teguh itu terus.
Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, Ya, dan janganlah mengambil roh-Mu Nah. yang kudus daripada jangan ambil rohmu, jangan berhentikan aliran air hidup. Kita baca ayat 1 dan ayat 2. Untuk pemimpin biduan, Ya, Mazmur dari Daud, ya. ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ketika dia jatuh dalam dosa mengambil istrinya Uria, ditegur oleh Nathan, dia memperbaiki. Ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah, Kasihani aku ya Allah. menurut kasih setiamu. Ya. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Ya. dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ya. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, jadi ini yang membuat Daud berseru, jangan ambil rohmu. Dia tahu begitu dosa kita lakukan, aliran air hidup berhenti. Ya, makanya kita harus bertumbuh, dipanggil, dipilih, setia, dibenarkan, ya, disucikan, dimuliakan. Jadi kita tambah lama, tambah dewasa, tambah lama, tambah tumbuh. Bukan lama ikut Tuhan terus begitu. Aduh, bukan maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tersinggung, marah, tidak cocok. Gembala saya ini, mundur. Saya kasihan orang-orang seperti ini. Saya bukan senang, saya sedih. Saya doakan semua tadi malam, ya, sore hari. Ya. Kasihan toh. Masuk ke gereja, mau ibadah, mau dengar firman, mau menurut selera, kan susah. Ya, sedih ya saya melihat. Saya harap semua di sini aliran air hidupnya mengalir terus sampai hidup yang kekal. Di dunia kita kumpul, di sorga kita kumpul, baku dapat. Itu kita saling mendoakan. Air kehidupan. Mau itu sih. Tak usah lelah-lelah. Bangun pagi pikir mau masa apa ini hari, mau beli makanan apa. Tidak ada Gojek. Nggak pikir-pikir itu lagi. Dan ini waktu Yesus segera datang. Mau foya-foya di mana kita? Mau gengsi-gengsi di rumah, tahan-tahan di rumah. Jangan, saudara. Biarkan air itu mengalir. Dia seperti air mengalir. Mari kita menyembah Dia. Oh, sukacita sekali. Tuhan, Engkau alirkan air hidup. Roh Kudus ada di sini. Tidak ada orang main gitar lagi. Sekarang ini bisa main gitar, main. Sekarang bisa main drum, main drum. Nanti tidak bisa lagi main. Ingatku berenang menikmati air jernih, air hidup. Tidak ada orang sakit. Kalau ada orang sakit, kepala ada buah. Oh, ada daunnya saja kasih sehat. Itu tidak dongeng, ini bukan dongeng. Tidak ada dongeng di Alkitab. Petrus bilang, tidak dongeng saya, tapi aku ceritakan apa yang akan datang. Makanya perhatikan firman yang dinubuatkan oleh Tuhan itu. Supaya kita hidup rasa takut pada Tuhan dan berubah hidup kita. Mari kita menyembah. Dia seperti air yang mengalir, dia mengalir dalam hidup. Mari kita bangkit dan berdiri. Tanya, masih mengalir atau tidak? Dia seperti air mengalir. Kalau ada marah sama orang, nggak ada air itu mengalir. Makanya itu Tuhan selesaikan dahulu sebelum kamu lebih lanjut hidup berdamai. Dia seperti
seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, jamahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air mengalir di sini. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Barang siapa haus, datang minum. Haleluya. Ya Yesus, Rabashakadabaya, jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Siapa yang mau mempertahankan aliran air hidup, tetap percaya walaupun menderita, curahkan jamahan kasih-Mu. Siapa yang belum menerima Roh Kudus, belum percaya, silakan. Ya Yesus, curahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, kalau ada dosa, kalau ada marah, perbaiki. jamahan kasih-Mu. Perbaiki, Oh Yesus, bangkit kembali. ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Apa ada air mengalir di hatimu? Masih mengalir? Buktikan masih mengalir. Aku masih tetap setia melayani dan beribadah. Ketika engkau berhenti sama sekali beribadah, ketika ibadahmu Senin dan Kemis, itu aliran air tidak lancar mengalir. Haleluya, haleluya. Saat ini Dia menjamah hatiku, Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan
kasih-Mu, Rabbaya Rabbasana. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, cari suamimu, cari istrimu, cari anakmu, cari orang tuamu. Oh Yesus, Rabbaya Sakala. Oh haleluya. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Taruh di hati, tanganmu taruh di dadamu. Adakah aliran air hidup? Adakah aliran air hidup? Adakah makin hari makin deras sampai kita harus berenang? Yang Tuhan cari lebih lama, lebih intim dengan Tuhan, lebih lama, lebih intim, lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi. Siapa mau lebih dalam? Merindukan Tuhan lebih dalam, lebih dari segala. Biarkan Roh Kudus mengalir, biarkan saudara ditegur, dinasihati. Lebih hari lebih maju. Oh Rabbasakala Yesus, ku mengasihi-Mu. Rabbaya Sakala. Lebih dalam, lebih dalam. Jangan mundur, jangan mundur. Panggil suamimu, panggil istrimu, panggil anakmu beribadah. Segala yang ada, Rabbashanda Barabasakala. Biarkan air itu mengalir. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam segala yang ada. Dunia lenyap, mata air dunia akan kering. Oh Yesus, ku mengasihi-Mu. Diam, dengar suara Tuhan. Biasakan dengar suara Tuhan, bukan suara hamba Tuhan. Apa air itu masih mengalir? Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Doakan orang tuamu, doakan saudaramu, cari suamimu, cari anakmu. Semua kita akan berenang di sungai air kehidupan. Di sana tidak ada orang sakit, tidak ada orang lapar. Semua kita arahnya ke sana. Kita tidak mau arahnya ke dalam penghukuman kekal. Jangan murtad, jangan mendurhaka. Doakan anak-anak kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Dalam lagi
Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam sampai air itu begitu luasnya air, saya tak bisa jalan lagi, saya berenang. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Jangan aliran-aliran air hidup berhenti. Jangan pertahankan amarah, kedengkian, kepahitan. Jangan pertahankan kelakuan hidup yang bodoh. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita angkat tangan Tuhan. Lebih dalam, angkat tangan. Biarkan aliran-aliran air hidup, aliran Roh Kudus. Jangan lukakan, jangan padamkan Roh, apalagi menghujat. Oh Rabbashaka Rabbayasaba, Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah supaya kita menjadi berkat. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.